Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raizal Tabizat Dermawan. Di sini saya mau menjawab kuis dari teori komunikasi dosen saya, yaitu Ibu Eka. Nah, di sini itu ada beberapa pertanyaan, dan itu seperti sebutkan apa itu teori komunikasi massa menurut salah satu ahli dan menurut saya pribadi. Yaitu juga yang kedua, sebutkan teori-teori di dalamnya, yaitu di dalam komunikasi massa minimal 5 dan berikan contohnya. Oke, jadi untuk teori komunikasi massa yang menurut ahli itu ada dari Bernard Cohen dan Maxwell Jacobs. Di sini itu teori komunikasi massa itu yaitu teori pengaturan media menggambarkan kekuatan pengaruh media. Inti dari teori pengetahuan media ini adalah pembentukan kepedulian dan perhatian publik terhadap beberapa isu yang ditampilkan oleh media berita. Nah, kalau menurut saya, komunikasi massa itu adalah proses penyampaian pesan, informasi, gagasan kepada orang banyak atau orang publik melalui media massa, media cetak, elektronik, penyiaran, atau media online seperti internet gitu. Terus di sini teori-teori di dalamnya itu ada teori sistem ketergantungan media. Teori ini menyatakan bahwa media bergantung pada konteks sosial dan pertama kali dirumuskan oleh Sandra Ball-Rocque, Melvin DeFleur. Mereka memandang bahwa bertemunya media dengan halayak didasarkan oleh yaitu perspektif perbedaan individual, perspektif kategori sosial, dan perspektif hubungan sosial. Nah, itu yang kedua, teori keheningan. Teori yang diperkenalkan oleh Elizabeth Noel Newman tahun 1974 menggambarkan hubungan efek media terhadap pembentukan opini publik dan pola perilaku demokratis. Frasa spiral of silence. Nah, mengacu pada bagaimana orang-orang yang cenderung untuk tetap diam ketika mereka merasa pandangannya merupakan minoritas. Setiap individu yang melihat opininya sendiri diterima akan mengekspresikannya. Yang ketiga itu teori kesenjangan pengetahuan. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Philip Ticknor atau George Dongwei. Teori ini mengatakan bahwa bertambahnya jumlah informasi mengenai suatu topik mengakibatkan bertambahnya pula kesenjangan pengetahuan antara mereka yang mengetahui lebih banyak dan mereka yang mengetahui lebih sedikit gitu. Teori kesenjangan pengetahuan dapat membantu menjelaskan berbagai penelitian yang menitikberatkan pada opini publik. Kesenjangan pengetahuan dapat menghasilkan bertambahnya kesenjangan antara orang-orang yang memiliki status sosioekonomi yang rendah dan orang-orang yang memiliki status sosioekonomi yang tinggi. Yang keempat ada teori imperialisme budaya. Dennis McQuail dalam bukunya Teori Komunikasi Massa. Teori ini berasal dari teori sekaligus bukti mengenai peran media dalam pembangunan nasional. Teori ini berpandangan bahwa media dapat membantu modernisasi dengan memperkenalkan nilai-nilai barat dilakukan dengan mengorbankan nilai-nilai tradisional dan hilangnya keaslian budaya lokal. Teori studi yang kelima itu teori studi kultural kritis. Teori ini menitikberatkan pada peran sosial media dan bagaimana media dapat digunakan untuk mendefinisikan hubungan kekuasaan di antara beragam subkultural, menjaga status quo atau para ahli peneliti bagaimana berhubungan dengan
berbagai masalah seperti ideologi, ras, kelas sosial, dan gender. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kekurangan. Terima kasih, selamat malam.